klik dulu, di share dulu teman-teman sekalian. Ya, sudah? Nah, kalau sudah, boleh bagi teman-teman yang lagi santai, yang lagi jari jemarinya lagi nganggur, boleh untuk dibantu tap-tap layar. Jadi layar HP-nya diketuk-ketuk, nanti akan keluar simbol-simbol hati. Nah, nanti simbol-simbol hati ini dari tap-tap ini akan meningkatkan jumlah like di pojok kiri atas ini teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke. Nah, semakin banyak yang tap-tap layar, nanti akan semakin tersebar luas live ini. Ya, live ngaji, live tilawah, live tausiah, live ceramah. Ya, teman-teman sekalian. Oke. Spesial malam hari ini teman-teman, ya. Izin kita akan berfokus pada huruf-huruf ya. Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin beli buku tajwid yang sering diajarkan oleh Ustadz. Berapa harganya? Nanti di ujung Bang Setra. Ini kita mulai belajar dulu, nanti di ujung. Sebelum kita beres, baru saya tampilkan bukunya buku apa dan bisa order dari sini. Gitu ya. Oke, jadi sekarang kita izin belajar dulu. Ya teman-teman sekalian. Baik. Nah, izin teman-teman di kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melanjutkan bahasan kita ya. Siap, hatur nuhun sawang sulna. Sama-sama ya, kembali kasih. Oke, tadi pagi ya kita sudah mendapati belajar sampai ke Quran surah Al-Ahzab ya. Tapi masih sampai ayat 53 itu pun belum tuntas. Teman-teman sekalian. Ya, nanti kita akan coba tuntaskan insyaallah. Sekarang kita akan coba baca dulu ayatnya sampai ke bahasan yang tadi pagi sudah kita bahas. Ya. Izin malam hari ini kita agak bahas Al-Fatihah dulu, insyaallah di pekan depan kita lanjutkan lagi surah Al-Fatihahnya ya. Baik, mari kita mulai dengan membaca isti'adzah terlebih dahulu. Teman-teman boleh dibuka halaman 425. Ya, halaman 425. Boleh ya. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idza du'itum. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dari tanda mulai ini teman-teman sekalian. Ya, tenang. Di sini kita belajarnya teman-teman yang baru belajar halaman 425. Halaman ke 425. Teman-teman yang mungkin di sini ada yang baru belajar sampai ke Iqra. Iqronya belum beres. Bahkan ada yang masih sampai ke Iqra 1, enggak apa-apa. Ikuti live-nya, ikuti pembelajarannya karena kita akan bahas dimulai dari mengenal huruf. Mengenal hurufnya bukan hanya mengenal bentuk ya, tapi mengenal bunyi salahnya, bunyi benarnya. Nah, jadi teman-teman juga bisa mengenal huruf bukan hanya dari segi bentuk, tapi dari segi bunyi. Ya, biar sekalian mengenal juga bacaan yang tidak boleh itu bacanya seperti apa. Saya masih ikro, nggak apa-apa ikut. Ya, yang masih ikro, ya, yang belum beres ikronya nggak apa-apa. Ya, oke, kita mulai ya pelan-pelan. Kita mulai dari huruf yang ini. Oke, ini namanya adalah huruf waw. Ya, namanya adalah huruf waw. Huruf wawnya di sini dalam keadaan berharokat. Oke. Hal apa yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf waw? Oke. Saya izin pandu ya. Kita buka di buku saya ya.
Buka halaman huruf waw berharokat. Oke ya. Nah, ada di halaman 107 bagi teman-teman yang sudah punya buku saya. Nah, waw ketika berharokat, ya, kesalahan yang sering kali terjadi cuma satu, teman-teman. Tapi walaupun cuma satu, ini masih banyak orang yang tidak ngeh melafalkan waw dengan kesalahan ini. Apa? Tidak memonyongkan atau memajukan bibir. Nah, ya, tidak memonyongkan atau memajukan bibir. Contohnya seperti ini. Di sini ya, pelan-pelan. Waw di sini jangan sampai kita lafalkan macam ini, teman-teman. Perhatikan. Wa, wi, wu. Kalau doma pasti manjun ya. Nah, jadi waw tidak boleh dilafalkan seperti itu. Wa, wi, wu. Enggak. Tapi harus dibaca seperti apa? Muncung mulutnya. Wa, wi, wu. Ya. Mau wawunya dalam keadaan sukun, mau wawunya dalam keadaan berharokat, mau wawunya dalam keadaan bertasydid, semua waw dibaca muncung, dibaca monyong, dibaca manyun mulutnya. Ya, kenapa? Kenapa harus muncung? Karena huruf waw dan seluruh huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya. Jadi tempat keluar huruf waw itu ternyata ada aturannya. Gimana? Keluar dari waw itu dari kedua bibir. Kedua bibirnya dengan posisi maju seperti pengucapan huruf U. Alias kita kasih contoh gambarnya seperti ini. Jadi mulutnya muncung. Ya, mulutnya begini. Nih ya. Pastikan muncung mulutnya seperti ini. Oke, sehingga ketika kita contohkan izin. Ya, dibacanya begini. Lihat ya. Wa, wi, wu. Wa, wi, wu. Ya, muncung. Wa, wi, wu. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen menyempurnakan pelafalan huruf wawunya. Gitu ya. Jadi, kalau kita contohkan di kalimat ini, ya. Mana bacaan yang tepat? Ya. Yang A atau yang B? Yang A, watawalla. Yang B, watawalla. Mana huruf waw yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang B ya, karena wawnya mulutnya maju, mulutnya muncung, mulutnya manyun. Gitu teman-teman sekalian ya. Oke, jadi pastikan setiap melafalkan waw mulutnya muncung. Fawasatona. Coba saya izin zoom in ya. Fawa, bukan, tapi fawasatona. Gitu ya. Contoh misalnya yang ini. Wailun. Pastikan mulutnya muncung wawunya, ya. Taqwimin, ya. Satu lagi. Wizraka. Pastikan mulutnya ketika melafalkan huruf waw itu muncung, manyun, ya, biar wawunya sesuai dengan makhrajnya. Oke, jadi ketika kita lafalkan kalimat ini, contoh nih, fokus pada huruf yang warna hijau di dalam kalimat yang warna kuning. Maka pastikan mulutnya muncung. Walakin, bukan walakin. Nah, ya, gitu. Oke, lanjut. Itu huruf waw, teman-teman. Wawunya di atasnya ada baris atas. Ya. Baris atas ini dalam istilah tajwid namanya harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dibaca dasarnya dengan vokal A. Maka wawunya dibaca wa, tidak wi, tidak wu, wa. Gitu ya. Sip. Sehat selalu Mas. Amin. Amin. Bang Jaya ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang di sini kita mendapati ada huruf lam, ya. Lamnya di atasnya ada fathah tegak. Kalau fathahnya miring begini, dia dibaca dengan vokal A satu harokat, satu ketukan. Tapi kalau fathahnya berdiri seperti ini, maka vokal A-nya dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau mad asli. Maka kalau tadi waw satu ketukan, wa. Kalau lam 2 ketukan, la. Maka kalau kita sambung, wala. Nah gitu ya.
Dua harokat buat teman-teman yang baru belajar, aduh bingung kada dua harokatnya kadang-kadang suka kecepatan atau kepanjangan. Saya kasih pintu awalnya dengan cara diayunkan 2 kali ayun. Wala, wala, walaki. Nah gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin baru belajar masih bingung, aduh nentuin dua harokat itu segimana sih? Masih suka kepanjangan, masih suka kecepatan. Nah gitu ya. Oke, selanjutnya. Di sini kita mendapati namanya adalah huruf kaf. Ya. Namanya adalah huruf kaf. Cara melafalkan huruf kaf sebagaimana kita melafalkan ka pada abjad alfabet. Atau seperti kita melafalkan kasur, kantung. Ya, apalagi kurang, kita. Nah, gitu dah, senatural itu saja. Huruf kaf, ya. Oke. Nah, kafnya harokatnya sekarang barisnya bukan di atas, tapi di bawah huruf. Nah, ini namanya harokat kasroh. Huruf berharokat kasroh itu harus dibaca dengan bunyi vokal i. Maka di sini kafnya tidak kita baca ka, kafnya tidak kita baca ku, tapi kafnya kita baca ki. Nah, gitu. Sehingga ketika kita baca walaki, ya, ki-nya satu harokat saja, jangan dibaca kepanjangan. Walaki. Nah, gitu. Oke, mudah insyaallah. Lanjut. Nah, sekarang di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya huruf nun. Ya, nunnya di atasnya ada tanda petik. Ini namanya tanda sukun atau tanda sakinah. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Nah, ya, nun mati atau nun sukun. Kalau hurufnya sekarang dalam keadaan bukan berharokat tapi dalam keadaan sukun, dalam keadaan mati seperti ini, maka hurufnya nggak dibaca dengan bunyi hidup naninu karena dia mati. Dia cukup dibaca dengan bunyi konan awal dari nama aslinya. Nun, berarti dia dibaca apa? An. Nah, gitu ya. Maka di sini walaki ditambah an jadinya walakin. Nah, pelan-pelan aja. Ya, biar teman-teman yang baru belajar, yang baru pertama kali bahkan masih ikro, nggak minder, nggak apa-apa, kita bareng-bareng belajarnya. Oke, nah walakin, oke. Sekarang bunyi nun sukun ini berjumpa dengan huruf ini. Nah, saya tandai dengan warna kuning. Coba kira-kira yang warna kuning ini ada yang tahu nggak nama hurufnya apa? Ya, gitu. Ya. Nama hurufnya apa? Nama hurufnya apa? Nama hurufnya adalah huruf hamzah. Jangan ada yang bilang alif ya. Jangan ada yang bilang alif. Kalau alif itu, teman-teman saya kasih tanda nih ya. Kalau alif itu yang warna biru nih. Nah, ini baru alif. Jadi alif itu di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Kalau hamzah itu memang bentuknya seperti alif tapi dia punya harokat. Kenapa alif tidak berharokat? Karena fungsi alif untuk memperpanjang durasi baca dari huruf yang berharokat fathah. Nah, gitu. Oke. Nah, berarti di sini yang warna kuning namanya adalah huruf hamzah. Sekarang, jika teman-teman mendapati ada nun mati ketemu huruf hamzah, ini punya hukum tajwid. Namanya apa? Namanya adalah izhar halqi. Oke. Apa itu izhar halqi? Sip, ya. Kita buka halaman nun sukun pada hukum tajwid izhar halqi. Nih, di buku saya sudah kita jabarkan bahasan huruf. Nah, ada di halaman ke-55. Nun sukun pada hukum tajwid izhar halqi. Ya. Apa rumusnya? Rumusnya ini. Apabila ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu dari 6 huruf ini. Itu rumusnya. Ya, itu rumusnya. Oke. Kenapa disebut dengan izhar halqi? Izhar itu artinya cara bacanya dibaca jelas. Lalu kenapa disebut dengan halqi? Halqi ini adalah makhraj dari 6 huruf ini. Tempat keluar dari 6 huruf ini itu dari al-halqi namanya. Al-halqi itu apa? Tenggorokan. Ya, contoh di sini ada hamzah dan ha besar, makhrajnya dari aqsal
halqi, dari pangkal tenggorokan. Lalu di sini ada ain dan ha kecil. Dia dilafalkan dari wastul halqi, tengah tenggorokan. Lalu ada huruf ghain dan kha. Dia dilafalkan dari adnal halqi, ujung tenggorokan. Jadi semuanya ini makhrajnya dari al-halqi, tenggorokan. Ya, makanya disebut dengan izhar halqi. Sekarang, yang harus dibaca izhar atau jelas itu apa? Yang harus dibaca jelas adalah bunyi konsonan an. Ya. Kenapa bunyi konsonan an? Karena bunyi konsonan an itu bunyi dari nun sukun dan bunyi dari penghujung an, un, dan in. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Oke, lanjutkan kembali. Ya. Sekarang, kesalahan yang sering kali terjadi. Sebelum ke sana, kita pastikan dulu tadi dalam ayat benar nggak hukum tajwidnya izhar halqi? Nah, nun sukun ketemu sama huruf hamzah. Ya. Nah, ternyata dalam rumus ada nih nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf nun bersukun pada hukum tajwid izhar halqi adalah apa? Poin 1, memantulkan suara huruf nun, memantulkan suara tanwin, atau memantulkan suara konsonan an yang harusnya dibaca jelas tanpa adanya bunyi pantulan. Contohnya adalah, misalnya kita ambil contoh yang ini ya. Oke, di sini ada nun sukun ketemu huruf kha. Ini hukum tajwidnya adalah izhar halqi. Ya. Oke. Nah, contoh yang memantul itu bagaimana? Contoh yang memantul itu pada nun sukunnya pada izhar halqi di sini itu seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ya. Min khaufin. Min khaufin. Min khaufin. Ada bunyi ne di ujung pelafalan. Di ujung pelafalan an. Min kha. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harusnya dibaca min kha. Min kha. Tanpa adanya bunyi ne di ujung pelafalan an. Kenapa tidak boleh memantul? Karena huruf nun itu punya sifat. Jadi seluruh huruf hijaiyah itu punya sifat. Sifat ini karakter dari setiap huruf. Ya. Nah, bunyi atau sifat dari huruf nun kita lihat dari poin 1 sampai dengan 5, tidak kita dapati ada hukum tajwid, sifat huruf yang namanya qalqalah. Makanya tidak boleh memantul karena dia nggak punya sifat memantul atau qalqalah. Ya. Jadi, ketika kita praktekkan kembali sekali lagi, bacaan yang salah min khaufin. Bacaan yang insya Allah lebih tepat min khaufin. Jadi bunyi n-nya tidak ada bunyi penghujung ne. Ya. Oke, contoh satu lagi. Misalnya, nah ini ya. Jangan dibaca mimman khalaqa, tapi dibaca mimman khalaqa. Jadi nggak ada bunyi ne-nya. Ya. Nah, itu kesalahan pertama ketika kita melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid izhar halqi. Jangan sampai memantulkan suara dari nun sukunnya. Ya, sekarang kita lanjut ke poin kedua. Ya, apa kesalahannya? Terputus suara dari konsonan an-nya. Kalau tadi memantul, sekarang terputus. Nah, contohnya begini. Terputus itu, contohnya begini. Tadi di awal kita sudah tahu bahwasannya nun sukun ketika izhar halqi tidak boleh dibaca memantul. Liman khosya. Banyak orang yang tahu kesalahan dari izhar halqi itu gak boleh mantul. Tapi dia nggak tahu bahwasannya nun sukun juga nggak boleh putus, sehingga dia berusaha menghindari kesalahan memantul dengan cara memutus suara dari huruf n-nya. Contoh, liman khosya. Karena takut mantul, bunyinya sama dia diputus. Liman khosya. Nah, itu pun tak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena huruf nun lagi-lagi dia punya sifat. Punya sifat apa? Nih, dari segi suara, sifat huruf nun namanya tawasud.
Tawasut itu artinya apa? Pertengahan suara. Maksudnya pertengahan suara itu suaranya berada di tengah-tengah antara mengalir dan tertahan. Jadi sedikit mengalir. Ya, sedikit mengalir. Makanya bunyi di antaraan dengan kho tetap ada aliran suara yang mengalir sedikit. Karena sifatnya bukan syiddah, bukan tertahan. Makanya tidak boleh putus. Liman khosyiya, liman khosyiya. Paham sampai sini ya? Jadi dengan alasan itu dia tidak boleh memantul dan tidak boleh juga terputus. Gitu. Liman khosyiya. Bukan dibaca liman khosyiya. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Satu lagi. Nah, jadi yang pertama, jangan sampai nun sukun ketika hukum tajwid izhar halki itu memantul. Yang kedua terputus. Yang terakhir, ketika bunyi nun sukunnya diawali oleh huruf berharokat dhamma atau apabila terjadi pada huruf yang berharokat tanwin yang bunyinya un. Nah, gitu ya, pokoknya bunyinya un. Baik nun sukunnya didahului oleh dhammah kan bunyinya un juga, atau ketika dhammah tain un. Nah, jangan sampai bunyi nunnya dibaca jadi tebal. Harus tetap dibaca dengan karakter tipis. Ya, harus dibaca, pastikan suara nunnya tetap tipis. Kenapa harus tipis? Karena nanti huruf hijaiyah itu teman-teman ada yang karakternya tebal, ada yang karakternya tipis. Nah, huruf nun ini karakternya adalah tarkik. Tarkik itu artinya tipis. Nah, ini artinya dibaca dengan tipis atau menipiskan. Ya, maka contoh misalnya di sini saya ambil contoh. Nah, ini ya. Apabila nih nun sukunnya didahului oleh vokal u, ya, jangan sampai dibaca bunyi nunnya ikut monyong, jadinya tipisnya kurang. Contoh, saya gedein sedikit. Nah, jangan sampai dibaca gini. Wal mun, wal mu, lalu n-nya nggak ditarik, tapi un, wal mun. Nah, itu yang betul, yang salah wal mun kho, harusnya mun kho. Jadi huruf tipis itu tidak dibaca ketika sukun itu monyong. Mun, tapi mun kembalikan. Karena huruf tipis gak dibaca no, tapi na. Maka bibir ini dikembalikan. Mu'en. Wal munkhaniqatu. Gak dibaca munkho. Ya. Nah, itu ya. Jadi ketika melafalkan huruf nun, sebelumnya dhammah atau ketika dhammah tain, bunyiannya tetap harus tipis. Karena bunyi nun itu huruf tipis. Ya. Oke. Nah, setidaknya ini 3 kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika membaca nun sukun pada hukum tajwid izhar halki. Sampai di sini dulu paham atau tidak? Ya. Boleh komen di kolom komentar. Sebelum kita lanjut, kita nanti akan uji pemahaman teman-teman dengan kuis. Paham? Oke. Ya, kalau sudah mulai paham teman-teman sekalian, sekarang kita akan coba langsung ujinya ke sini aja deh. Ya, ujinya langsung ke sini aja deh. Nah, ya. Berarti ini izhar halki ini mana bacaan yang tepat izhar halkinya? Yang A, yang B, atau yang C? 3 pilihan saja. Yang A, walakin idza. Yang B, walakin idza. Yang C, walakin idza. Mana bunyi yang lebih tepat? Silakan langsung ramaikan di kolom komentar. Ya. Oke, kita lihat jawaban terbanyak ya, teman-teman ya. Kita lihat jawaban terbanyak di sini tuh. Terbanyak dikirim dari yang komen itu yang A tuh. Ya, yang A tuh. Oke. Dan memang jawaban yang lebih tepat adalah yang A, ya. Bukan yang B, bukan yang C. Ya, walakin idza. Yang B salahnya bunyi nunnya ada memantul. Ya. Walakin idza. Nah, tadi yang B bacanya begitu. Terus yang C salahnya apa? Bunyi nunnya an-nya keputus. Terhenti. Walakin idza. Nah, itu pun tidak boleh. Jadi bunyi an-nya tidak boleh memantul, tidak pula terputus.
Yang betul adalah walakin idza, walakin idza. Nah, gitu ya. Jadi suaranya sedikit mengalir. Tidak putus, tidak memantul. Ya, itu pembahasan izhar halki. Ya, sudah kita bahas secara perlahan dan secara rinci apa yang saya mampu untuk sampaikan. Oke, sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Ini termasuk huruf yang kita sering bahas, semoga teman-teman tidak bosan. Ya, perhatikan. Ini namanya adalah huruf dzal. Oke. Ya, dzalnya dalam keadaan berharokat. Tidak dalam keadaan sukun, tidak dalam keadaan bertasydid. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf dzal dalam keadaan berharokat? Nah, saya izin pandu. Nih, kita buka halaman 94 pada buku saya. Ya, ada setidaknya 2 kesalahan, tapi yang paling seru untuk kita pelajari yang poin 1 dulu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kesalahannya sering kali terjadi ketika kita melafalkan dzal berharokat. Poin 1 adalah tertukar dengan huruf, 3 huruf ini. Ya, yang pertama adalah huruf dal, yang kedua adalah huruf zai, yang ketiga adalah huruf jim. Ya, ingat, kalau contoh kesalahannya adalah kasusnya tertukar, maka ini bukan hal yang sepele. Karena tertukar huruf itu bisa merubah struktur kata. Struktur kata berubah, makna ayat akan ikut berubah. Oke? Contoh, misalnya, kalau misalnya di antara teman-teman masih ada yang melafalkan seperti ini, a'udzu, ataupun a'udzu, ataupun a'uju, semuanya kesalahan besar. Gimana biar huruf kita terminimalisir agar tidak tertukar, khususnya untuk huruf dzal tadi? Caranya, teman-teman harus kenali betul-betul huruf hijaiyah, bukan hanya mengenal bentuk huruf, tapi mengenal bunyi huruf. Bunyi huruf itu akan sangat bergantung terhadap makhraj. Makhraj itu tempat keluar dari setiap huruf hijaiyah, makhrijul huruf. Ya, dan di mana tempat keluar huruf dzal? Huruf dzal itu keluar dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Nempelnya nanti tipis-tipis, tidak perlu ditekan kuat-kuat. Ya. Oke. Ya. Gimana Bang, tidak terbayang? Nah, untuk memvisualisasikan makhraj huruf dzal, saya izin dengan cara memperlihatkan gambarnya. Ini tempat keluar huruf dzal, tepatnya pada bagian titik yang berwarna hitam. Ya. Jadi ujung lidah kita nempel ke ujung gigi sari atas. Ini gambarnya. Sekarang saya akan izin contohkan. Ya. Misalnya saya contohkannya dari ini aja ya. Nah, yang ini ya. Nah, dzal berharokat nih. Maka dia dilafalkan seperti ini. Lihat lidah saya. Dza, zi, zu. Jadi ujung lidah kita disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Dza, zi, zu. Disentuhkannya tipis-tipis, nggak perlu ditekan kuat-kuat biar suaranya mengalir. Dza, zi, zu. Kalau kita contohkan dalam keadaan sukun jadi gini. Perhatikan. Al, il, ul. Tuh suaranya ngalir. Sekarang bertasydid. Adza, idzi, ulzu. Ya. Paham ya? Sip. Ya. Yang bilang sulit karena belum terbiasa. Biasakan. Ya. Oke. Sip. Lanjut ya. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman huruf dzal tadi sudah dilafalkan sesuai dengan makhrajnya, dzal berharokat teman-teman saya yakin akan terminimalisir untuk tertukar menjadi huruf dal, zai, dan jim. Kenapa? Karena kalau huruf zai udah jelas makhrajnya beda. Za, za, za. Kalau jim, ja, ja. Kalau dal, da, da. Beda kan? Ya, harusnya kan za, za. Nggak akan ketukar. Oke? Ya, nah itu. Jadi teman-teman penting untuk mengetahui tempat keluar huruf. Ya, tapi saya akan tambahkan bonus. Ketika teman-teman sudah mengetahui huruf dzal dilafalkan dari mana dan seperti apa, hati-hati. Huruf dzal ketika dilafalkan sudah tepat makhrajnya,
dia masih bisa tertukar dengan huruf yang lain. Dengan huruf apa? Nih, dengan huruf ini. Huruf apa? Huruf tha. Ya, jadi huruf dzal dan huruf tha itu dzal masih bisa ketukar walaupun dilafalkan sesuai sesuai dengan kaidah makhrajnya. Dzal masih bisa ketukar dengan huruf ini. Kenapa? Karena huruf dzal dengan huruf ini tempat keluarnya atau makhrajnya sama. Ya. Tempat keluarnya sama. Nih, kita ulang lagi ya, biar kita sambil banyak murojaah. Tadi huruf dzal makhrajnya dari mana? Dari ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas, nempelnya tipis-tipis, tidak perlu ditekan kuat-kuat. Kita sekarang lihat makhraj dari huruf tha nih. Kita baca juga bareng-bareng. Dari mana tha keluar? Dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas secara tipis-tipis, tidak perlu ditekan kuat-kuat. Sama nggak? Nih huruf tha begitu, ini huruf dzal begitu, nggak ada bedanya. Mau tahu bedanya di mana? Kalau teman-teman mendapati kasusnya seperti ini, tempat keluarnya sama. Terus gimana cara ngebedainnya? Nanti kalau ada kasus makhraj yang sama begini di antara dua huruf, pasti nanti yang membedakan adalah apa? Sifatnya. Sifatnya teman-teman sekalian. Nih kita lihat ya, sifat dari huruf dzal dan huruf tha, oke? Itu sama-sama dia punya 5 sifat. Nih kita lihat huruf dzal dulu. Ya, lalu kita lihat ini huruf tha. Dari poin 2 sampai dengan 5, dzal dan tha tidak ada bedanya sama sekali. Yang membedakan cuma satu hal saja. Apa? Sifat poin ke-1. Kalau huruf dzal, sifat dari segi nafasnya dia tertahan. Ya, dia tertahan. Tapi kalau huruf tha dari segi nafasnya dia mengalir. Jadi yang satu kalau yang satu pakai udara, ada aliran angin, yang satu nggak ada aliran anginnya. Oke, ya. Ketika kita praktekkan, dzal itu dia nggak pakai nafas. Jadi ketika ujung lidahnya nyentuh ke ujung gigi sari atas, yang ngalir cuman suara. Sekarang kalau dzal teman-teman lafalkan keluar angin, bunyinya begini. Sa, si, su. Jadi cuman beda nafas aja, huruf bisa sangat berubah jauh. Jadi ketika kita belajar baca Quran, jangan cuman kenal bentuk huruf, tapi kenali bunyi huruf. Bunyi huruf itu akan maksimal, gak cukup hanya dengan mengenal tempat keluar, tapi kenali juga sifatnya. Kalau kita cuma tahu tempat keluar, tidak mengenal sifat, kita akan bingung. Kok kenapa dzal saya seringkali ketukar sama huruf tha? Kenapa? Karena bocor nafas teman-teman. Itu dari segi sifat. Paham ya? Oke. Nah, sekarang saya kembali ke huruf dzal, biar kita banyak latihan ya. Kita betul-betul biar mengenal. Jadi, misalnya saya praktekkan di kalimat yang ini. Quran surah Al-Adiyat ayat ke-7. Di sini kan huruf dzal. Jangan sampai kita baca begini. Ala salika. Ala salika. Jangan sampai keluar nafasnya. Ala salika. Tapi kita baca ala tanpa keluar angin. Ala zalika. Nah ya. Oke. Nah itu yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf dzal berharokat di poin 1. Ya, jadi jangan sampai ketukar sama dal, jangan sampai ketukar sama zai, jangan sampai ketukar sama huruf jim, dan plusnya jangan sampai ketukar sama huruf tha ketika makhrajnya sudah tepat. Ya, oke. Sekarang saya izin bahas kesalahan poin 2, ini bentuk penyempurna dari huruf dzal. Kesalahannya ketika tabah harokat di poin 2 adalah kurang sempurna aliran suara dari huruf dzal. Ya.
Ini sama kayak pagi tadi Ustadz, kita bahasnya kan dari ayat Bunda, Abang Kakak. Nih, jadi sudah pasti kita ulang-ulang. Tadi pagi misalnya kita udah bahas huruf apa? Huruf dzal. Ya, misalnya nih. Misalnya tadi pagi kita bahas huruf dzal. Kalau sekarang kita nemu ayat dzal lagi, jangan bosan untuk mengulang. Karena diulang-ulang saja kita masih suka lupa. Ya, jadi bukan bahasan tadi pagi, tapi kita terus menyesuaikan dengan ayat yang kita baca. Ya, kalau hurufnya itu lagi yang kita baca. Itu lagi yang kita bahas. Ya, gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kesalahan kedua yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal berharokat adalah kurang sempurna aliran suara dari huruf dzal. Atau saya sering sebutnya, kesalahan ini disebut dengan kesalahan mampet suaranya. Ya, kesalahan yang mampet suaranya. Ya, mampet itu apa? Suaranya kurang mengalir. Contoh, misalnya gini. Saya praktekin di mana ya? Nah, ya perhatikan, saya praktekin di sini deh. Quran surah Ghafir ayat ke-21 ya. Fokus pada huruf dzal berharokat. Sebelum saya lanjutin, yang sambil tap-tap layar tanpa saya minta, saya doakan ke Allah ya. Ya Allah, ya yang tap-tap layarnya tidak berhenti, ya sudah waktu santai di rumahnya, meluangkan sambil nonton sambil tap-tap layar, berikan kecintaan yang lebih sejatuh-jatuhnya jatuh cinta sama Al-Quran. Ya, oke, karena sudah bantu untuk tap-tap layar. Terima kasih karena tap-tap layar teman-teman sangat berarti. Ya, 1.200, 1.100 orang kalau tap-tap layar gak berhenti, powerful. Kalau tap-tap layar ya. Oke, lanjut. Nah, jadi huruf dzal itu ya jangan sampai dibaca begini. Du. Atau saya lafalkan ketika berharokat fathah biar kelihatan pelafalannya. Jangan sampai dibaca gini. Ada bahu, ada da, huruf dzal nggak dibaca begitu. Kan ini maksudnya udah tepat. Ada, da, tapi sifatnya belum. Kan sifat dari huruf dzal ke teman-teman. Nih, sifat dari huruf dzal itu ya, dari segi suara namanya rokhawah. Rokhawah itu artinya apa? Mengalir suara. Mengalir suara. Jadi ketika teman-teman lafalkan huruf dzal suaranya mampet, berarti teman-teman sedang tidak mengindahkan makhraj dari huruf dzal. Ya. Nah, makanya kenapa tadi dari segi makhraj saya sudah jelaskan teman-teman, ya. Huruf dzal itu ujung lidahnya ketika disentuhkan ke ujung gigi seri atas cukup nempelnya tipis-tipis aja, tipis-tipis tuh nggak perlu ditekan kuat-kuat, apalagi sampai teman-teman menganggap dzal itu sampai digigit, mampet lah teman-teman suaranya, nggak ada jalur keluar. Gitu. Makanya saya bilang cukup tempelinnya tipis-tipis aja. Ya. Nah, jadi ketika dipraktekkan dalam ayat ya, izin ya, perhatikan. Jadi dibaca cukup gini. Ya, afwan ya. Azabahu tuh. Nggak suaranya. Jangan ada bukan tapi sengaja saya tunjukin bikin khusus di sini pakai kamera lagi biar bisa ngezoom seperti ini teman-teman, biar bisa lebih jelas. Sengaja. Ya, gitu. Oke? Nah, gitu. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Bisa difahami atau tidak? Ya. Oke. Ya. Jadi pastikan suaranya harus mengalir. Jangan dibaca dadidu. Dengerin detil bunyinya. Dibiasain fokus dengerin, jangan cuma nyimak lihat pelafalan, tapi bunyi dengerin. Dadidu dengan zazizu. Zaza dengan dada beda. Ya. Zizi dengan didi beda. Oke. Ya. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Jadi kurang lebih ini adalah dua kesalahan yang sering kali terjadi ya ketika melafalkan huruf dzal berharokat. Jangan sampai tertukar, jangan sampai aliran suaranya kurang sempurna atau mampet. Ya. Diindahkan sifat-sifatnya.
Diperhatikan sifat-sifatnya teman-teman sekalian. Ya, oke. Sekarang kita kembalikan ke dalam ayat. Nah, maka di sini ya, kira-kira mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Ya, yang A, ija, yang B, iza, yang C, iza, yang D, ida. Mana huruf zal yang lebih tepat dari apa yang tadi sudah kita latih secara perlahan, contohkan secara perlahan. Ya. Oke, jawaban yang lebih tepat adalah yang menjawab B. Ya, dan alhamdulillah dominan di sini, lihat pulpen saya sudah sudah terbanyak dikirimnya yang B tuh. Alhamdulillah. Ya. Oke, berarti teman-teman sudah mulai paham, teman-teman sudah mulai kenal. Jadi hari ini biasakan kalau baca Al-Quran yang dikejar bukan cuma sudah lancar atau belum bacaannya. Coba tambahkan, lancarnya sudah benar atau belum? Ya, oke? Ya, sudah bacanya. Jadi yang ditanya itu ketika baca Quran, misi objektifnya, tujuannya jangan dulu lancar. Lancar alhamdulillah, tapi jangan sampai belepotan lancarnya. Panjang pendeknya ditabrak, yang harusnya ditahan ditabrak juga, huruf-hurufnya serba nanggung, huruf apa sebenarnya yang dibaca. Nah, ya. Gitu teman-teman. Oke. Jadi, membaca Al-Qur'an itu harus sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Harus sesuai dengan kaidah tajwid, harus tartil. Kata siapa? Kata Allah di Quran surah Al-Muzammil ayat keempat. Apa kata Allah? Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya. Walakin idza. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini namanya adalah huruf dal. Ketika dia belum berharokat, ya, namanya adalah huruf dal. Bagaimana cara melafalkan huruf dal ini, teman-teman sekalian? Oke, kita lihat ya. Di sini huruf dalnya dalam keadaan berharokat. Apa yang harus kita perhatikan ketika melafalkan huruf dal berharokat? Oke, kita izin pandu pakai buku saya. Ya, buka halaman ke-70, fokus pada huruf dal berharokat. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan huruf dal berharokat, saya sudah simpan di buku saya, dilafalkan jangan betul-betul serupa dengan huruf D alfabet. Ya, oke. Ya, jangan betul-betul dilafalkan serupa dengan huruf D alfabet, karena belum tentu D sehari-hari kita itu ya sudah sesuai dengan makhraj huruf dal. Jadi buat teman-teman yang baca Al-Quran selama ini cuma dari Latin, untuk pintu awal belajar bagus, tapi bukan berarti pakai Latin terus ya. Kalau baca Latin itu bukan baca Quran atuh namanya. Itu mah teman-teman gak mau belajar. Bang, kalau saya baca Al-Quran, ya langsung dari khot Al-Quran, saya terbata-bata. Terbata-bata dalam belajar, tahu nggak? Bukan dapat dosa, dapat double pahala. Sayang teman-teman, ya pelajari baca Qurannya. Jangan males teman-teman. Fitur Latin dalam Al-Quran bukan untuk menjadikan teman-teman sebagai hamba-hamba Allah yang pemalas. Ya, oke. Sip. Kenapa? Kalau teman-teman cuma lihat Latin, bisa jadi teman-teman melafalkan dal selama ini betul-betul diserupakan dengan D. Sedangkan D alfabet kita belum tentu sesuai dengan makhraj huruf dal. Nah, kita kenalan sekarang di mana tempat keluar dari huruf dal. Dal itu dilafalkan dari wato wadalu wata min huwa min ulyas sanaya, dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Tidak terbayang seperti apa? Kita lihat gambar. Lihat titik berwarna hitam di sini. Inilah ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi sari atas. Pangkal gigi sari atas itu adalah gusi tempat tumbuhnya di mana gigi sari atas kita. Jadi ujung lidah kita nempel ke situ, menyentuh ke situ. Ya, oke.
Ya, kita udah siapin video animasi juga kalau teman-teman butuh ada video animasinya. Ya, huruf dal itu nanti dilafalkan seperti ini, ya. Nah, biar betul-betul teman-teman kalau punya buku saya itu praktek, bukan cuma lihat teori aja. Ya, sedangkan ilmu tajwid itu ilmu praktek. Nah, perhatikan ya pelafalan huruf dal. Nih. Lihat ya. Nah, lihat ujung lidah nempel kemana? Tuh. Ya, lihat ujung lidah nempel kemana? Tuh. Ya, tuh. Ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas. Ini. Ya. Secara animasi. Sekarang kita praktekkan. Sudah dibayangkan, sudah dilihat animasinya, praktekkan. Nah. Lihat. Nah. Da. Ujung lidah kita nempel ke gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Da. Di. Du. Ade. 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 Nah, kenapa saya bilang jangan dulu diserupakan dengan huruf D alfabet? Karena belum tentu D teman-teman, D alfabet teman-teman ujung lidahnya ke sini. Belum tentu. Karena biasanya kita melafalkan huruf D itu ujung lidah bukan ke pangkal gigi sari atas, Bunda. Tapi apa? Ujung lidah ke langit-langit atas saja begini. Nah, ya. Jadi kenapa tadi saya bilang jangan dulu serupakan dengan huruf D untuk huruf dal. Karena belum tentu sama kalau untuk huruf dal. Ada beberapa huruf hijaiyah yang sama persis kayak abjad alfabet, tapi tak semua. Huruf sin kurang lebih sama kayak huruf S. Huruf zai kurang lebih sama kayak huruf Z. Huruf fa kurang lebih sama dengan huruf F. Huruf hamzah kurang lebih sama dengan A, I, U. Tapi nggak semua. Ya, gitu. Oke? Nah, itu pelafalan huruf dal, teman-teman. Jadi, jangan sampai ya. Jangan sampai dilafalkan semau kita. Apa? Jangan sampai dilafalkan semau kita. Ya. Nah, Al-Qur'an ini kalamullah, ada aturan. Oke. Lanjutin lagi ya. Nah, jadi itu ya. Jadi huruf dal jangan sampai betul-betul diserupakan dengan huruf D alfabet dulu karena belum tentu sama. Ya. Sekarang yang kedua, huruf dal ketika berharokat, ya, jangan sampai dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Ya, ujung lidah keluar mulut. Contohnya bagaimana? Nih. Nih, saya contohin langsung ya. Da, di, du, dada, didi, dudu, dada, dudu, dada. Ya, ada yang melafalkan begitu banyak, makanya saya simpan di buku saya. Ya, ketika talaki, saya izin bantu simak. Lah, kok kenapa ujung lidahnya melet-melet? Emang ke situ huruf dal nggak ada hubungannya, ujung lidah harus melet-melet kayak ular, ya? Itu enggak, teman-teman, ya. Gitu. Ingatkan lagi, makhrajnya ujung lidah masih berada di dalam area mulut, yaitu ke pangkal gigi seri atas. Ya, teman-teman sekalian ya. Oke, jelas sampai sini? Ya. Yang masih tap-tap layar jujur siapa? Yang nonton yang saya nggak perlu pandu-pandu yang masih tap-tap layar siapa? Ya Allah, Engkau maha melihat ya Allah. Siapapun yang terus bergerak ketika nonton sambil tap-tap layar ya Allah, Engkau maha melihat. Engkau maha mengetahui. Berikanlah kebaikan-kebaikan yang berlimpah ruah kepadanya. Ya. Karena live ini bisa tersebar luas, semuanya atas izin Engkau, atas orang-orang yang berikhtiar juga wasilahnya. Ya, karena algoritma TikTok seperti itu berjalannya. Jadi tak perlu saya pandu-pandu lagi. Ya, kalau teman-teman memang merasa ada manfaat dari live-live yang seperti ini, ya bergeraklah. Ya, oke, lanjutkan lagi ya. Nah, jadi huruf dal itu ketika kita perhatikan dalam ayat, ya. Jangan sampai dibaca, nah di sini nih. Ya. Jangan sampai dibaca haditsu. Nah, jangan sampai kayak huruf ta sama tuh. Melet-melet. Haditsu enggak, tapi haditsu. Nah, ya. Oke. Sip. Ya, teman-teman tinggal free nontonnya dari rumah. Saya cuman minta tap-tap layar aja. Nggak yang lain-lain, nggak harus gift, nggak harus, nontonnya free gratis, tinggal siapin kuota ya, betul ya. Nah gitu. Oke,
Kalau teman-teman pengen tersebar luas ya begitu, bergerak. Jangan cuman diam. Ya. Walakin idza du. Ya, sesuai dengan makhrajnya. Oke, dhammah kalau ada huruf hijaiyah yang dia ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal U. Dan bunyi vokal U-nya jangan setengah-setengah, muncungkan. Ya, du. Du'itum. Masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf berharokat dhammah, itu monyongnya setengah-setengah, teman-teman. Du'itum. Ya. Oke, gitu. Ya, jangan ya. Ada yang ngaji teman-teman indah bacaannya, tapi gini ngajinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu itmamul harokatnya, kesempurnaan harokat fathah aiu-nya, ya, gitu. Oke, kasrah dhammahnya, ya artikulasinya tidak jelas. Ada, dan itu kurang sempurna, kurang maksimal. Ya. Dimaksimalkan ya bacaannya. Gak cukup dengan indah secara irama, tapi benar secara tajwid dan tahsin. Ya. Oke. Idzadu. Nah, lanjut lagi. Perhatikan di sini. Ini huruf apa operator tolong? Itu ada kapca. Ini namanya huruf ain. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ain. Ya, operator ada? Tolong itu kapca tuh. Nah, tolong. Ain, ini namanya huruf ain, teman-teman sekalian. Nah, ain ini menjadi salah satu huruf yang menjadi langganan kita ketika baca tapi salah bacanya. Nah, ya, langganan salah. Oke? Oke. Nah, jadi gimana biar ain ini tidak tertukar? Kita lihat dulu di sini ainnya dalam keadaan berharokat. Nah, ketika kita melafalkan ain dalam keadaan berharokat, kesalahan apa saja yang sering kali terjadi? Nah, coba yang sudah punya buku saya, dibuka halaman ke-10. Ya, kita cek. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain berharokat adalah poin 1. Sering kali tertukar dengan huruf hamzah. Ya, kalau kesalahan ini terjadi, ini bukan kesalahan yang sepele dan main-main. Ya. Bukan kesalahan sepele dan main-main, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Bagaimana agar tidak tertukar, teman-teman sekalian? Ya. Oke. Nah, contoh misalnya masih banyak di antara kita membaca huruf ain seperti ini. Isyatin, ya, oke. Nah, harusnya kita baca Aisyatin. Nah, ini salah teman-teman sekalian. Tidak boleh, ya, oke. Nah, gimana caranya? Kita harus tahu di mana tempat keluar huruf ain. Ya, huruf ain ini dilafalkan dari tenggorokan bagian tengah. Teman-teman sekalian, ya, dari tenggorokan bagian tengah. Di mana? Di sini. Tuh, kelihatan? Nah, ain itu dilafalkan dari sini nih. Tuh. Ada tempat keluarnya. Nah, kalau teman-teman melafalkan ainnya masih jadi kayak hamzah, tandanya teman-teman sedang tidak melafalkan ain dari sini. Karena kalau tepat ain dari sini pasti bunyinya nggak akan salah. Ai, au, au, nggak akan salah. Nah, kenapa bisa jadi hamzah? Nah, kita cek nih. Kalau hamzah, di mana tempat keluarnya? Tadi ain dari tenggorokan tengah. Sekarang kalau hamzah dari mana? Dari tenggorokan pangkal atau tenggorokan paling bawah tuh. Ya. Di mana? Di sini. Nah, ini hamzah. Kalau ain di mana? Di sini.
Beda nggak ain di sini nih, lihat ya, ini ain. Oke, ini hamzah tuh, lebih dalam lagi. Kalau ain kan di sini. Ya. Oke. Ustadz kapan diajari gorib tidak dalam live? Ya. Tidak semua orang sudah belajar gorib, Bunda. Ya. Gitu. Gorib itu bahasan next level, teman-temannya sudah belajar. Gorib dibahas di sini. Sedangkan 78% penduduk Indonesia buta huruf Al-Quran, pusing, Bunda. Ya. Jadi live di sini khusus teman-teman yang baru belajar. Ya, gitu. Baru belajar mengenal huruf, bunyi huruf, ya. Kalau kita baca bahasan ayat-ayat goriba, ayat-ayat asing, tashil, nakel, imalah, ismam, kasihan yang baru belajar. Tahu nggak teman-teman? Buta huruf Al-Quran, buta huruf loh. Ya, itu 70% ke atas di Indonesia yang mengaku muslim, penduduk kedua muslim terbanyak di dunia. Kita bahas gorib di sini, 70%-nya bingung, kasihan. Ya, gitu. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke, jadi hamzah dan ain itu perbedaannya dari letak makhrajnya, walaupun sama-sama dari tenggorokan, tapi kalau hamzah di dalam ya lebih pangkal, lebih dalam, kalau ain lebih keluar ke tengah. Ya. Oke, lanjut ya. Tuh kan gorib apa sih? Gorib apa Ustadznya nanti aja, jangan bahas gorib. Yang ini dulu aja. Ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi di sini jangan sampai kita baca keliru ya. Idza du'itum. Ya. Tapi kita baca idza du'itum. Nah, sekarang bagaimana agar bunyi ain ini dari hamzah bunyi ain ini nggak jadi hamzah? Biar bunyinya dari tengah tenggorokan biar nggak kepangkal gimana? Kalau hamzah itu dilafalkan sebagaimana kita rasanya itu kayak a i u pada abjad alfabet aja biasa, a i u. Tapi kalau ain kan tengah tenggorokan itu harus lebih effort lagi, lebih kuat lagi. Saya sering ibaratkan dengan apa? Dengan ngeden. Lebih ngeden lagi. I, au. Au. Nah. Kalau hamzah nggak perlu neken kuat-kuat. A, i, u. Kalau ain i, au. Gitu. Ya. Ini teh malam mah pada ngantuk ya kayaknya ya. Nggak sepowerful pagi kayaknya ya. Gitu. Oke. Ya, nggak sepowerful pagi sih kayaknya ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian, udah pada ngantuk ya kayaknya ya. Oke, ya udah kita bentar lagi beres ya. Sip. Nih, jadi huruf ain dilafalkan dari tengah tenggorokan, jangan sampai dari pangkal. Nanti bunyinya jadi hamzah. Ya, gitu. Oke, misalnya di sini ya. Jangan sampai kita baca ilma. Tapi kita baca ilma. Ya. Oke. Nah, gitu. Ya. Nah, itu ain berharokat. Yang pertama kesalahannya jangan berubah jadi huruf hamzah. Sekarang kita masuk ke kesalahan kedua. Abis ain kita beres ya, tutup ya live-nya. Oke. Kesalahan yang berikutnya adalah suara ain masuk ke dalam rongga hidung sehingga sengau. Nah, ini adalah kesalahan yang berikutnya teman-teman sekalian. Ya, jadi banyak orang di antara kita melafalkan ain itu suaranya sengau. Suaranya sengau masuk ke dalam rongga hidung. A, i, o, a, i, o. Ya. Nah, tidak dilafalkan macam tuh teman-teman sekalian. Ya, jadi gini, huruf ain itu sudah kita ketahui dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Jalur suara, gelombang suaranya ya, gitu. Kitabnya udah lengkap sama penjelasannya enggak, Ustaz? Enggak, kitab saya hanya ngebahas huruf. Oke, di sini perhatikan dari tengah tenggorokan keluar ke rongga mulut. Jalur suaranya keluar dari rongga mulut. Teman-teman sahabat-sahabat sekalian, ya, dari tengah tenggorokan ke rongga mulut.
Oke, jelas? Ya, jangan sampai ya masuk dia melipir ke rongga hidung, si jalur suaranya, si gelombang suaranya. A, I, U, dan bahkan banyak orang di antara kita, teman-teman sekalian, melafalkan huruf ain itu masih jadi hamzah. Cuman dia bingung biar dapetin ke tengah tenggorokannya gimana. Akhirnya dia cari jalan pintas. Yaitu bunyinya dari A, I, U di sini, tapi dia masukin ke hidung. A, I, U, A, I, U. Ya, gitu. Oke, jangan. Ya, harus dari tengah tenggorokan masuk ke rongga mulut. Cara ngecek apakah suara kita masuk rongga hidung gimana? Coba teman-teman, ya. Oke, coba teman-teman perhatikan baik-baik, ya. Oke. A, I, U. Kalau kita masuk hidung bunyinya gini. I, U, A, I, U, A, I, U. Ya, teman-teman sekalian. Oke. Kan sengau itu suara yang masuk ke rongga hidung. Huruf-huruf yang masuk ke rongga hidung itu hanya huruf nun dan huruf mim. Itu pun hanya ketika dia dilafalkan dalam keadaan an dan em. Ya. Oke. Sip ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak masuk ke rongga hidung, ya, kalau selain itu nggak boleh masuk ke rongga hidung. Ustadz, gimana bagi orang yang bekas operasi bibir sumbing semuanya sengau? Allah Maha mengetahui, fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah, bertakwalah sesuai dengan kadar kemampuan dan kapasitas kita. Allah tidak akan memaksakan teman-teman yang ada hal-hal spesial. Ya, ini untuk contoh semua kasus teman-teman yang contoh huruf za dilafalkan ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Yang udah ompong gimana? Apakah harus beli gigil palsu? Enggak seribet itu teman-teman. Ya, lafalkan saja sesuai kemampuan. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Oke. Sip, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya. Jadi huruf ain jangan sampai dilafalkan a, i, u, tapi a, i, u. Cara latihannya gimana? Cara latihannya ya tutup hidungnya, pastikan suaranya tidak bergetar. Nggak bergetar di hidung maksudnya. Hidungnya nggak boleh getar. Ya, tekan tengah tenggorokan. Suaranya rasakan dari mulut, tutup hidungnya. Ai, au, au. Ya, jadi bunyi antara dia buka tutup hidung. Bunyi antara dia ketika membuka hidung atau menutup hidung, suara ainnya nggak akan ada yang beda. Karena nggak ada pengaruhnya ain mau ditutup mau dibuka. Karena nggak apa jalur suara dari ain nggak masuk ke hidung. Nggak berubah. Kalau dia suara masuk ke rongga hidung, dia akan berubah-ubah bunyinya. Nah, gitu. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Sip. Ya, sekarang sebelum kita tutup ya. Memang saya tidak cocok ada live malam, teman-teman. Powernya kurang ya. Spiritnya kurang kayak pagi soalnya. Ya. Oke. Jadi izin besok-besok saya izin gak live malam lagi ya. Saya mungkin ngambilnya sore aja. Ya, pagi, sore atau nggak siang. Jadi ngambil jadwal tentatifnya pagi rutinnya, sisanya ya itu nggak ada malam. Oke, malamnya kita pakai untuk istirahat ya. Nanti kita live-nya kalau saya lagi santai ngambilnya nggak malam, tapi siang atau nggak ba'da asar. Ya, ba'da maghrib kalau bahasanya tajwid Bunda nggak apa namanya tuh buru-buru. Maghrib biasanya selalu sebentar. Ya, gitu. Oke. Sip. Jadi nanti kalau teman-teman pengen dapat saya live cari di ba'da subuh. Ya. Jadwal lainnya kalau saya lagi santai antara siang atau sore. Ya. Gitu. Oke, lanjut.
Nah, lanjut ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi jangan sampai dibaca abidun, 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 tapi abidun, abidun, abidun. Jangan sampai masuk ke dalam rongga hidung. Ya, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Oke, sekarang ini kurang lebih dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain berharokat. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba kuis ya di kalimat yang ini. Ini sering kali kita baca. Ya, ini sering kali kita baca. Perhatikan. Yang A, yang B, atau yang C yang betul. Ya, yang A. A'udzu. Yang B, a'udzu. Yang C, a'udzu. Mana huruf ain yang lebih tepat? Mana huruf ain yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Nah loh, ini salah semua ini yang jawab. Pada jawab B yakin? Allahu Akbar. Salah ya? Dominan salah berarti ini menjawabnya ini. Allah, Allah, Allah. Kenapa teman-teman? Ngantuk ya? Sip. Salah ya. Yang A, yang B salah. Yang A dibaca jadi hamzah, yang B itulah yang disebut dengan ain yang sengau, yang C itulah yang tepat. Ya. Nah, padahal kita sudah bahas berulang-ulang ya. Ketika kita uji masih banyak yang salah, nggak apa-apa. Makanya jangan bosan untuk diulang-ulang. Ustaz, ini mah tadi pagi sudah dibahas. Ini sudah kita ulang-ulang masih salah ya. Nah, apalagi nggak kita ulang-ulang. Ya. Oke, lanjut lagi. Coba di kalimat ini. Ya. Di kalimat ini. Ngantuk ya kalau live malam ya? Hah, banyak yang salah ya? Oke. So, fokus lagi di kalimat yang ini. Ya. Oke. Yang A, yang B, atau yang C? Ya. Yang A. Kal'ihni. Yang B. Kal'ihni. Yang C. Kal'ihni. Yang mana? Yang A. Kal'ihni. Yang B. Kal'ihni. Yang C. Kal'ihni. Yang betul yang mana? Yang B. Ya, dominan teman-teman sekarang sudah lebih tepat. Yang awal teman-teman belum siap berarti nggak fokus. Ya, nggak fokus teman-teman yang pertanyaan pertama tadi. Yang betul yang B. Yang A salahnya dia sengau. Yang C salahnya dibaca hamzah. Ya, konsen teman-teman ya. Nah, efek apa? Bisa jadi efek sudah malam. Ada yang nonton ini di jam 9 kurang sama kayak di waktu di Bandung. Ada yang sudah jam 10 kurang. Ada yang jam 11 kurang, kan beda-beda. Ya, gitu. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi diperhatikan lagi bacaannya. Jangan sampai ketukar-tukar. Jangan sampai salah. Ya, kalau masih salah jangan bosan untuk mengulang-ulang. Bahasan huruf please, jangan diloncat-loncat. Diperhatiin bacaannya karena kenapa? Satuan terkecil yang paling inti dalam membaca Quran itu huruf. Ya, huruf. Oke. Sip, sekarang kita kembalikan ke dalam bahasan ya. Maka di kalimat ini terakhir nih, sebelum saya tutup live-nya ya. Oke, dan besok ketemu kita tidak ada jadwal malam. Ya. Oke. Yang A, yang B, atau yang C? Yang A. Idza du'itum. Yang B. Idza du'itum. Yang C. Idza du'itum. Mana bacaan yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C?
Ya. Yang A, yang B, yang C. Silahkan jawab di kolom komentar. Ya. Yang tepat adalah yang C. Dominan sudah tepat ya. Teman-teman sudah dominan menjawab di sini terbanyak dikirim. Lihat di layar ada tulisan terbanyak dikirim. Itu pada menjawab yang C. Ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi bacaan yang tepat adalah yang C. Yang A salah karena ainnya dibaca jadi hamzah. Yang B salah karena ainnya dibaca sengau. Yang C benar karena tidak sengau dan tidak berubah menjadi hamzah. Idza du'itum. Idza du'itum. Ya. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak ya. Oke. Sip gitu ya teman-teman sampai ditempel ke telinga ya. Alhamdulillah. Sip ya. Teman-teman, bahasan tadi semuanya sudah ada di buku saya. Yang sudah punya buku, dipakai bukunya, di-scan QR code bukunya. Ya, sok operator. Ya, di-scan QR code bukunya ya. Semuanya sudah ada pembahasannya dalam buku. Ya.